أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah keluarga Kosek 1 yang dimuliakan Allah. Ayat yang kita baca di awal muqaddimah tadi populer. Mungkin banyak kita yang menghafalnya. Ayat itu boleh diintip dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Di pangkal ayat itu ada lafaz qad. Kalau belajar ilmu nahwu, biasanya secara umum huruf qad itu hanya masuk kepada dua fi'il. Satu fi'il madi, satu fi'il mudhari'. Bila setelah huruf qad ada fi'il madi, maka qad itu maknanya sungguh. Bila setelah huruf qad ada fi'il mudhari', maka qad itu maknanya kadang-kadang. Jadi enggak semua qad itu diartikan sungguh, dan tidak semua juga huruf qad itu dimaknai dengan kadang-kadang. Terkadang lafaz yang mengikutinya. Sama dengan lafaz kullu. Secara bahasa kullu itu artinya setiap, tiap, setiap, berarti global. Tapi Nabi menjelaskan enggak semua lafaz kullu itu artinya setiap. Ketika Nabi memimpin sholat zuhur, tiba-tiba 2 rakaat bersalam. Di belakang Nabi ada Sayyidina Umar, ada Ali, semuanya lengkap para sahabat. Enggak ada yang berani menegur lagi. Seharusnya kalau zuhur 2 rakaat kan boleh ditegur. Berarti salah, karena 4 bukan 2. Enggak ada yang berani menegur, karena dalam pandangan sahabat mungkin udah turun wahyu. Sholat zuhur disingkat menjadi 2 rakaat. Ketika Nabi mengucap salam, Nabi enggak juga kasih informasi. Tiba-tiba datang seorang sahabat yang bernama Zulyaldin. Dia datangi Nabi, ya Rasul, ukus sirat. Tunggu dulu ya. Pagi-pagi lain bawaannya ini. Tuh, dingin juga ini. Ya Rasulullah,
Uqsirat au nasita anta. Engkau sedang mengqasar solat atau sedang lupa? Kata Nabi, kenapa rupanya? Kami saksikan engkau solat zuhur 2 rakaat. Nah, keluarlah hadis itu, ucapan Nabi. Kullu sa'aka. Dalam kaidah dalam kaidah ilmu mantik, kullu hukmuna 'alal majmu'in ka kulli zaka laisa za'ukuin. Kullu zaka laisa za'ukuin, kata Nabi. Sebahagian yang kau tanya sebahagian yang kau tanya telah terjadi. Apa yang terjadi? Nabi lupa. Berarti jelas bahwa lapas kullu itu tidak selamanya diartikan tiap atau setiap. Tapi kadang-kadang lapas kullu itu diberi arti sebahagian. Contohnya hadis tadi. Maka dengan turunnya hadis ini, keluarlah kaidah ilmu mantik. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'in ka kulli dzaka laisa za'ukuin. Kadang-kadang lapas kullu itu diberi makna global, tiap. Artinya, contohnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu artinya pasti setiap. Tiap yang bernyawa pasti mati. Kadang-kadang lapas kullu itu diberi makna sebahagian. Contohnya hadis yang disebut Nabi tadi. Sebahagian yang kau tanya telah terjadi. Jadi membaca hadis harus dengan ilmu mantik. Kenapa pagi ini suaraku kayak ini? Jadi memahami bahasa Arab itu harus pakai ilmu mantik. Jadi mengambil istimbat hukum dari Quran itu jauh beda ketika kita menganggarkan hanya terjemahan saja. Nggak bisa. Jadi ada Al-Quran. Seorang ulama yang tidak mampu menguasai beberapa alat untuk mengambil istimbat dari Quran, nggak boleh dia berfatwa. Sedangkan ulama aja takut berfatwa. Kita yang nggak ulama kok berani berfatwa. Apa syarat boleh berfatwa dari Al-Quran dan hadis? Berbahasa Arab. Karena 2 kitab itu bahasa Arab. Kalau nggak pandai bahasa Arab, udah berhenti. Syarat utamanya bahasa Arab. Nah, yang kedua, belajar ilmu mantik. Sebelum belajar ilmu mantik, dia harus belajar ilmu nahu. Nahu fungsinya untuk apa? Baris. Orang yang jago ilmu nahu, dia tengok barisnya aja udah tahu dia artinya kayak mana. Gak perlu dibacanya. Kemudian dia harus belajar ilmu sorob. Sorob itu fungsinya untuk apa? Pecahan kata. Makan, dimakan, termakan, pemakaman, udah beda artinya. Padahal kata dasarnya makan. Termakan, dimakan, udah beda. Maka jalasa, maka belajar sorob. Jalasa, jalasu, udah beda artinya. Jadi orang yang belajar ilmu sorob, dia tengok lapasnya aja kayak gini. Oh, ngartikannya kayak gini. Kemudian dia harus belajar mantik. Mantik itu apa fungsinya tadi? Menjelaskan lapas demi lapas. Nah, jadi kadang-kadang seperti ayat yang kita bacakan tadi, qad. Qad itu secara umum artinya sungguh. Tapi pada beberapa keadaan nggak boleh diartikan sungguh. Kullu secara umum artinya setiap. Tapi dalam beberapa keadaan nggak boleh diartikan setiap. Dan di Quran banyak menjelaskan ayat-ayat yang seperti itu. Nah, kemudian kita harus belajar ilmu apalagi nasakh mansukh. Apa itu nasakh mansukh? Mana ayat yang masih berlaku hukumnya, mana yang nggak berlaku hukumnya lagi. Ada 3 ayat di Quran. Ayatnya ada, membacanya pahala, tapi tak berlaku hukumnya. Contoh. Yas'alunaka 'anil khamri qul fihima ismun kabir. Ya Muhammad, kalau ada orang bertanya sama kau tentang hukum khamar, bilang tak elok itu. Udah gitu aja, tapi masih boleh mabuk. Masih boleh mabuk. Ketika ayat itu turun masih boleh mabuk.
Nah ayat ini udah nggak berlaku lagi karena turun pengganti perpu. Istilah kita perpu, peraturan pengganti undang-undang. Dalam ilmu Quran, nasakh mansukh. Dihapus dengan ayat yang kedua. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau sholat apabila dalam keadaan mabuk. Sampai kau paham yang kau katakan. Berarti logikanya jangan sholat dalam keadaan mabuk. Berarti boleh mabuk. Asal jangan tidak sholat. Dalam keadaan sholat. Mak bertenggenan orang Medan tiap malam. Kau kok mabuk? Aku kan udah sholat. Dan memang sahabat-sahabat Nabi ketika itu dengan turunnya ayat yang kedua nih. Mereka mengkonsumsi khamar setelah Isya. Karena Isya ke subuh panjang waktunya. Sempat sadar. Jangan dipraktekkan ayat yang kedua ini lagi. Nah, sempat kan ini dalilnya Pak. Bertenggenan kita semua. Awak pun malah merasa sekali-sekali kayak mana pengaruh minuman keras itu. Ayat ini udah nggak berlaku lagi karena turun ayat yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minum khamar, berjudi, mendatangi tukang tenun. Tukang tenun itu apa Pak? Tukang ramal, dukun. Kemudian mengundi nasib. Jadi orang-orang Arab dulu kalau mau pergi musafir pakai ngundi. Kalau keluar burung pergi, kalau keluar angka enggak pergi. Nah, jangan datangi. Sekarang kan banyak ahli ramal melalui kartu. Begini. Mama Dede dulu Mama Dede. Bukan Mama Dede. Mama Loren. Iya, nama Dede marah pula dia mantu. Mama Loren dulu pernah memprediksi 2012 kiamat akan terjadi. Dia duluan kiamat daripada kiamat. Nah, jadi kalau dipercaya bisa syirik. Nah, dengan turunnya ayat yang ketiga ini, maka ayat kedua dan pertama tak berlaku lagi. Oh, sempat berlaku? Nah, itu harus tahu kita. Sama juga dengan begini. Di masyarakat kan terjadi perpecahan tidak bertumbuhlah, hanya perpecahan dalam dalil. Ustadz, ya, kalau ada orang meninggal dunia, ya, ada orang wirid yasin, baca takhtim, baca tahlil, sedekahan, malam pertama, malam sekian, penting sedekahan. Bermanfaatkah baca-bacaan Quran, sedekah-sedekah orang hidup terhadap orang yang mati? Nah, kira-kira kayak mana? Kalau kita mau jujur pakai disiplin ilmu fikih, ilmu tafsir, kita tengok. Ada yang bilang tak sampai, ada yang bilang sampai, kan cuma dua jawabannya. Sampai, tak sampai. Orang yang bilang tak sampai, mana dalilnya? Ada, An-Najm 39. Wa allaisa lil insani illa ma syaa. Orang mati nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Dia hanya memperoleh sesuai apa yang diusahakan. Ya udah matilah. Nggak usah didoa-doakan lagi. Nggak ada sedekah-sedekah. Nggak ada baca-bacaan Quran. Ya logikanya memang begitu. Betul itu kata dia. Cuman yang dibacanya cuma ayat 39. Coba baca komplit dari 37 sampai 42. Jelas nanti. Nah ayat itu tidak menceritakan umat Nabi Muhammad. Tapi ayat itu menceritakan umat Nabi Musa dan Ibrahim. Dibaca ayat sebelumnya langsung ketahuan. Nah yang bilang sampai mana? At-Tur ayat 21. Dalam At-Tur ayat 21 diberi informasi apa itu? Amal orang hidup sampai dan bermanfaat untuk orang mati. Berarti ada dua kontradiksi. An-Najm bilang tak sampai, At-Tur bilang sampai. Apa mungkin ada dua ayat dalam Quran yang kontradiksi? Enggak kontradiksi. Beda zaman. Dua-duanya ada ayatnya, tapi beda zaman. An-Najm 39 itu syariatnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, dibaca 37-nya. Sementara At-Tur ayat 21 itu syariatnya Nabi Muhammad. Sekarang udah kita dudukkan. Yang kita pakai syariat siapa sekarang? Pak, aku tanya dulu, jujur Bapak, kuat sikit lah biar tahu. Yang dipakai syariat siapa sekarang? Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Ya sudah, selesai. Tapi begitu pun namanya perbedaan. Terserah.
Penting jangan bilang nggak ada dalil. Nah, jadi Bapak Ibu zaman jadi memahami itu baru nasa mansukh. Satu lagi yang harus diwajib dipelajari orang yang mau berfatwa apa itu? Dia harus memahami asbabun nuzul. Apa itu? Sebab turunnya ayat. Kalau dalam hadis asbabul wurud, sebab turunnya hadis. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, nanti asbabun nuzul dijelaskan lagi dengan kaidah. Contoh, yudeni alaihinna min jalabihinna. Ya Muhammad, suruh bini-binimu itu menyelubungkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Bini bapak jago. Dek, kau kenapa tidak berjilbab? Yang disuruh kan bini Nabi Muhammad, Bang. Aku bini siapa? Yang dibilang ini betul nggak itu? Betul, nggak salah yang dibilangnya. Cuman kita yang menjelaskannya. Orang ayat itu bilang begitu kok. Ya Muhammad, suruh istri-istrimu menyelubungkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Berarti ayat itu untuk Nabi Muhammad. Awak, laki awak namanya Uco, ya kan? Makanya tak berjilbab ibu tuh. Kenapa kau tak berjilbab? Dek, ya itu kan untuk Nabi Muhammad. Aku kan Uco. Mana ada situ ya Uco. Nah ayat ini betul pemahamannya. Tapi dijelaskanlah oleh ulama. Apa itu? Al-ibratu bi umumil labzi la bi khususis sabab. Jangan tengok keumuman ayatnya, tapi dalilnya adalah kekhususannya. Jangan tengok kekhususannya, tapi dalilnya keumuman. Walau ayat itu dikhususkan buat istri Nabi Muhammad, tapi keumuman ayat itu berlaku untuk bini-bini orang-orang beriman. Berarti pakai jilbab hukumnya, jangan lebih nggak pakai jilbab lagi nanti. Tengok ini ayatnya untuk Nabi Muhammad ini katanya. Nah, nanti dia dijelaskan lagi, nggak ada hukumnya di Quran, tidak jumpa di hadis, diselewengkan orang, maka pakai dalil kias. Apalah kias itu? Bapak kenapa mabuk? Ya, kenapa rupanya? Quran bilang haram. Mana dalilnya? Innamal khomru. Khomar itu ini topi miring. Betul kan? Yang haram tuh khomar, nggak ada topi miring, nggak ada khomar di Indonesia. Yang ada topi miring kamput tua. Yang ada khomar itu di sana. Betul juga ini yang dibilangnya. Maka berlakulah kaedah kias. Kias ini banyak, dan itu disepakati menjadi dalil. Apalah contoh kias dalil itu yang selalu kita pakai tiap tahun? Zakat fitrah. Bapak pakai zakat fitrah pakai apa? Pakai beras. Ada dalilnya zakat fitrah pakai beras? Karena yang ada dalilnya cuma dua, kurma atau gandum. Mana mencari kurma di Indonesia ini? Gandum aja berat. Maka dalilnya ke beras. Kenapa ke beras? Pertama sama-sama makanan pokok. Yang kedua sama dengan gandum. Sama-sama mengenyangkan. Jadi bukan lagi itemnya, tapi prosesnya, manfaatnya. Ya jadi kalau mau pakai dalil Nabi, ya udah berzakat pakai gandum, pakai kurma. Dikiaskanlah ke beras. Oh iya, kalau nggak pakai kias kita beramal Pak, banyak kali yang berharaman di dunia ini. Tak ada hukum dari Quran. Bank sperma, mana ada itu di Quran? Bank susu, nggak ada. Banyak sekali dalam Quran dan dalam hadis yang nggak ada. Maka akan diselesaikan nanti dengan ijma' dan kias. Maka kesimpulannya, sepakat ulama di dunia ini ada 7 dalil yang boleh dijadikan mengambil istimbat hukum. 4 disepakati, 3 berbeda pendapat dari 7 itu. Yang mana 4 tuh? Quran, hadis, ijma', kias. Dan 4 ini punya dalil dan perintah dalam Al-Quran. Yang tidak disepakati, amal kebaikan ahli Madinah. Jadi di Madinah itu ada satu tradisi amal yang baik yang sudah mentradisi sampai sekarang. Boleh nggak itu dijadikan sebagai dalil? Ada yang sepakat, ada yang tidak. Tapi kalau 4 ini sepakat. Kalau pakai Quran dan hadis saja, nggak bisa. Banyak kali hukum harus pakai tambahan 2. Siapapun ceritanya, mau ulama manapun, nanti ujung-ujungnya tanpa disadari kalau kita baca kitab-kitabnya nggak terbentur karena nggak ada dalilnya di 2 kitab nih. Maka penyelesaiannya pakai ijma' dan kias. Nah, kenapa saya panjangkan lebarkan ini? Saya ingin menjelaskan bahwa Quran itu kaya makna.
Maka dalam bahasa itu lagi yang harus dipelajari. Apa itu? Balaghah. Apa fungsi balaghah? Balaghah ini menjelaskan makna-makna yang sulit dalam Al-Quran. Contohnya qad. Nah, sama dengan qad qamatis shalah. Kalau udah tukang azan bilang qad qamatis shalah, jangan lagi duduk. Namanya pun dah qad. Sungguh telah dekat waktu salat. Berdirilah, atur formasi, luruskan saf, rapatkan barisan, kan begitu. Jangan lagi duduk-duduk. Ini yang dimaksud dalam Al-Quran akan nampak di akhir zaman orang yang malas melakukan ibadah. Ketika terdengar dia sholat tapi gayanya malas. Alah, kayak terpaksa saja sholat. Di masjid dah cantik. Wah, ambalnya aku tengok. Luar biasa cantiknya ini. Nanti mau aku foto, aku masukkan Facebook. Padahal tak ada Facebook apa, Pak. Saya nggak punya Facebook. Saya lihat Ustadz yang ada Facebooknya lagi. Sebelum COVID dah saya matikan Facebook saya. Manfaatnya pasti ada. Nggak mungkin nggak ada manfaatnya. Tapi sama saya manfaatnya sedikit, lebih banyak mudaratnya. Habis aku ceramah nggak ada kerja, aku nengok-nengok Facebook. Terakhir nengok bini orang. Lebih tahu aku bininya di mana daripada lakinya. Kan hebat itu. Karena bininya update status lagi di sini, lagi di sini, lagi di sini. Nah, nggak baik ini untuk Ustadz ini. Hilang hafalanku gara-gara itu. Nah, terakhir udah nggak usah pakai Facebook lagi. Nah, datang kawan dibikinnya Instagram. Jangan kau bikin-bikin. Orang mau merekam aku silahkan. Tapi aku tak mau merekam diriku. Banyak rekaman saya di YouTube, Pak. Tapi nggak ada itu ku rekam satu pun. Ustadz minta izin di mana Ustadz ceramah malam sini. Datang kami ya datang. Kami rekam ya rekam. Nah, penting aku tak mau merekam. Siapa mau rekam kalau bermanfaat diambilnya. Kalau tak bermanfaat silahkan dibuang. Nggak ada masalah. Sebenarnya aku lebih suka nggak usah direkam. Nanti ditengok-tengok orang aku di komentari. Aku nggak mau di komentari. Di sini aja. Kalau mau kritik aku di sini. Dan di luar. Nanti dibuka pula di situ apanya. Apa namanya itu? Komentar. Ada kan pro kontra lah itu. Nah, begini. Nanti tutup aja ya. Jangan dibuka. Kalau mau berdebat datang ke Kosek. Siapkan waktunya. Dijaga sama tentara maksudnya. Iya kan gitu. Profesional. Kok keluar ribut. Kok kemari kan gitu. Siapa mau berdebat ayo ke sini. Udah Bapak netral aja. Biarkan aja kami bertengkar dalil. Nah, kok di luar kan mau jita-jitaan nanti. Ayo. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Mukmin satu, kalau udah mukminun berarti jamak lah itu. Jadi sungguh beruntung orang beriman. Enggak, orang-orang beriman berarti seluruh orang beriman itu beruntung. Kenapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka itu bisa khusyuk dalam salat mereka. Kayak kita coba tengok menjelaskan artinya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau diartikan alladzina hum, yang mereka itu salatihim, salat mereka khusyuk. Kayak mana menjelaskannya itu? Nah, maka dijelaskan alladzina hum, yang mereka itu mampu khusyuk dalam salat mereka. Berputar-putar menjelaskan. Begitulah ulama itu dulu. Biar cantik, paham orang awam menjelaskan makna itu. Diputar-putar orang itu kayak mana lebih enak menjelaskannya. Asal tidak menyalahi kaedahnya. Ayat ini ditafsir oleh Imam Malik dalam tafsir Sawi Syarah dari Jalalain As-Suyuti Al-Mahalli. Qauluhu khashi'un. Adapun makna khusyuk di ayat itu ai zahiran wa batinan, secara zahir, secara batin. Berarti ada huruf khusyuk secara zahir, ada khusyuk secara batin. Fal khusyu'uz zahiri, adapun khusyuk zahir dalam salat itu at-tamassuku bil adab bi adabis salat, yaitu berpegang teguh dengan adab-adab salat. Li adamil iltifati, seperti tidak menoleh, gini, melirik-lirik, nengok sana, nengok sini, tengok atas, tengok bawah. Ini dijelaskan dalam Tanbihul Ghafilin Abu Lais As-Samarqand, hadis riwayat Tirmizi. Ketika kita sholat,
kita itu berhadapan satu lawan satu dengan Tuhan. Maka tidak ada adab yang terbaik ketika sholat kecuali melihat tempat sujud. Nanti kita jelaskan kapan sejarahnya sholat melihat tempat sujud itu. Jadi ketika hamba itu sholat, tiba-tiba dia melirik ke kiri. Mau juga mata kita kadang kayak gitu kan Pak. Asalkan jangan badan. Apa yang wajib menghadap kiblat? Syarat sholat 8. Di antaranya menghadap kiblat. Apa yang wajib? Kepala, kaki, tangan, badan, dada. Jadi yang hanya ini yang wajib menghadap kiblat. Jadi kalau ada orang sholat begini-gini kepalanya, begini-gini kepalanya, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak batal, tapi makruh. Tapi ingat, makruh itu ada dua, tanzih, tahrim. Sesuatu makruh tanzih yang tak disukai Allah tapi Tuhan tak marah, dilakukan secara kontinu terus menerus, naik stadiumnya menjadi tahrim. Jadi sholatnya sah tapi haram perbuatannya. Kenapa? Dor dalam kemakruhan. Nah, jadi kalau ada orang sholat begini-gini, asik kalau dia sholat berputar-putar dadanya, batal sholatnya. Jadi tanpa kita sadari, banyak orang batal sholat ketika mengakhiri sholat. Fil alamin innaka hamidum majid. Ikut dadanya berputar. Seharusnya kepalanya yang berputar. Ini dadanya ikut berputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal sholatnya. Nah, jadi ketika seorang hamba itu menoleh ke kiri, karena ada orang sholat kayak gitu Pak, dia sholat di masjid, tapi yang masuk keluar masuk dari masjid itu tahu dia semua. Nah, ini yang ditegur Allah tuh, nengok ke kiri kata, jangan kau tengok dia, lebih paten aku daripada dia lagi. Dah, nengok lagi. Datang ke kanan, lirik lagi ke kanan. Jangan kau tengok dia. 3 kali hamba itu berpaling dari kiblatnya, Tuhan pun perintahkan kepada malaikatnya, pukulkan, lemparkan, campakkan sholat itu ke wajahnya. Nah, ini yang disebut la yuqbal minhu. Jadi memang fokus sholat itu melihat tempat sujud. Nanti kita jelaskan. Wal abasi, bermain-main dengan anggota badan. Menggaruk-garuk. Tak apa digarui. Kalau lagi pengajian gini khusyuknya tak tanggung. Tapi kalau sholat main semuanya. Main. Saya enggak cerita batal tak batal pakai mazhab. Ini cerita adab ya. Kalau pakai mazhab Hanafi enggak ada masalah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i pergerakan kecil makruh. Tapi kalau pergerakan besar 3 kali berturut-turut batalat sholatu. Saya enggak kaji itunya. Yang jelas kalau kita menggaruk-garuk dalam sholat, kita tidak beradab di hadapan bapak lah. Depan panglima berani bapak garuk-garuk. Depan panglima enggak berani, masa lebih berani di depan Tuhan. Tentu enggak ada panglima hari ini ya kan. Pak lihat Bang. Ya Pak begini. Turannya ke Papua naik ke Maluku. Tapi kalau di hadapan kenapa kita gitu? Inilah yang ditegur Nabi. Jadi ada seorang sahabat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Dia sedang sholat, tapi main tangannya ke jenggot. Untung Bapak nggak punya jenggot, aman lah ini. Jadi sambil sholat main, Bismillahirrahmanirrahim. Main tangannya. Jadi kalau kita berangkat umroh, banyak kali tengok orang Arab tuh kayak gitu sambil sholat. Imam-imam masjid itu pun kadang-kadang kalau tengok YouTube-nya mau itu sekali-sekali itu. Kata Nabi, "Lau khosa al-qal, la khosa jawarihu." Kalau tangan orang ni khusuk, kalau hati orang ni khusuk, tangannya juga ikut khusuk. Kenapa tangannya ikut bermain? Karena hatinya tidak khusuk. Dia lupa sedang berhadapan dengan siapa. Gak mungkin kita selamanya akan khusuk, Pak. Namanya manusia. Minimal saat kita bermain ingat, gak boleh nah. Udah paten itu. Bukan cerita batal saya ini ya. Ini yang saya jelaskan cerita adab. Lagi main-main garuk-garuk kita. Waktu itu tidak, oh ya Allah, depan Allah. Nah, minimal kan hebat itu. Berarti ilmunya itu mengajari dia. Ada orang jangan tanpa sadar dia ketika dia tepi, oh ingat dia kasih, oh iya. Berarti ilmu itu menjadi benteng untuk. Tengok tempat sujud. 4 rakaat, jangankan 4 rakaat, 2 rakaat sholat sunat saja pun 2 entah kemana-mana mata kita. Tapi minimal kaji ini diingat. Lagi ingat main, lagi enggak ingat ya memang manusia. Makanya lancar kaji karena diulang, karena ala bisa karena biasa.
Kemudian Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, wasabakil imam, mendahului imam. Suka kali mendahului imam. Nah, jadi jangan mendahului imam. Serentak aja nggak boleh, apalagi duluan. Yang bagus biar imamnya duluan baru kita. Makanya imamnya lah yang mengalah. Dia tahu makmumnya nggak semua berilmu. Daripada batal sholat orang tuh, bagus kita mengalah. Waktu kita ruku, kadang-kadang ini ruku ini yang rukun Allahu Akbarnya atau badan yang bungkuk? Yang mana yang rukun? Nah, rukuknya itu yang rukun kan? Allahu Akbarnya hukumnya sunnah. Jadi kalau imamnya bilang gini, mau ruku ini, Allahu Akbar, badannya belum ruku, makmumnya apa yang terjadi? Udah ruku semua. Jadi kalau begitu berarti mereka mendahului imam. Itulah namanya mencuri dalam sholat. Jadi yang dilakukan imam apa? Dia lakukan dulu rukun fi'linya, baru berucap. Nah, badannya dulu separuh minimal. Allahu Akbar, pasti makmumnya masih berdiri. Tapi kalau duluan dia takbir baru badannya, selesai. 1, 2 dia yang nggak ikut, lebih banyak yang duluan. Sujud pun begitu. Coba imamnya Allah, duluan makmumnya sujud. Yang dilakukan imam apa? Rukunnya dulu. Allah, makmum masih berdiri. Iyalah kalau makmum di belakang awak nampaknya, kalau yang di belakang sana sholat Jumat. Nah, jadi imamnya aja mengalah. Supaya apa? Supaya makmum tidak mendahului imam. Sampai kata Nabi, bagaimana kalau ada makmum mendahului? Kenapa enggak kau pentungkan kepalanya, kata Nabi? Berarti tak suka Nabi. Untung kata Nabi, kenapa enggak kau penggal kepalanya? Nah, kalau pentung kan masih aman kan? Jadi Bapak jamaah dimuliakan Allah. Kemudian wawat ilyadi fil hadirati wa ghairi zalik. Menggaruk-garuk apa tadi, berpaling ke kanan ke kiri, berpaling. Kalau ini berpalingnya luar biasa karena memang kebiasaan orang Yahudi begitu salat. Dalam hadis disebutkan idza qama ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu ila shalah, menegakkan salat, falyusakkin, maka tenangkanlah anggota tubuhmu. Atrafahu wa la yatamayyal tamayyalul yahud, janganlah engkau menoleh bergerak ke kiri kanan sebagaimana itu terjadi pada orang Yahudi. Nah, kemudian Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian jangan juga sampai suara kita mengganggu teman kita. Ini kadang-kadang sholat zuhur nggak ngerti mana imam mana makmum. Bisa lebih tinggi suara makmumnya daripada imam. Imamnya aja nggak dengar di depan. Dan suara orang yang kuat-kuat kayak gini pernah ditegur Nabi. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat yang membaca sabbihisma di belakang Nabi sampai dengar. Kata Nabi tadi setelah sholat, ayyukum qara'a khalfi, siapa yang di belakangku tadi membaca bismi rabbikal a'la, pasabbih, yang adalah pasabbihnya dalam Quran kan banyak. Berarti asumsinya adalah sabbihisma rabbikal a'la. Siapa yang baca sabbihisma tadi itu? Maka datang sahabat, faqala rajulun ana. Tapi ana ya Rasul, saya ya Rasul. Walam urid biha, tapi aku tidak melakukan itu karena sombong. Aku ingin melakukannya karena aku sayang dan ingin mengkhatamkan ayat itu dalam solatku. Kata Nabi, qala qad alimtu anna ba'dukum khalijaniha. Kata Nabi, sungguh kamu memang melakukan itu untuk kebaikan, tapi engkau menyaingi aku dalam bacaanku. Artinya terlalu kuat. Jadi kalau kita sholat yang sifatnya sir, ukuran suara itu cuma ukuran kuping. Kapan terjadi ukuran kuping ini? Nabi pernah menyelesaikan perdebatan Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Dalam Al-Jami' li Akamil Quran Al-Qurtubi ketika turun ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, Umar bin Khattab itu beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar kan orang tua, Pak. Asal dia sholat malam, sangkan pelannya suaranya, apa yang jatuh dari badannya kedengaran. Umar bin Khattab, tahulah Bapak, mantan preman masuk Islam itu.
Suaranya garang. Jadi asal sholat dia tengah malam, sangkan kuatnya suaranya, bisa terbangun satu komplek tuh. Jadi disangka wilayah Nabi, mereka mengadu kepada Nabi. Yang menarik kisah nih, Nabi mengkau-kaukan. Ya Abu Bakar, berani kali ya menantu menama-namai mertua. Bapak sanggup itu? Ini kan Abu Bakar menantu Nabi, mertua Nabi kan? Karena anaknya Isa dinikahi Nabi. Umar pun mertua Nabi. Karena Hafsah anaknya dinikahi Nabi. Dan Hafsah ini pernah dicerai loh, Bu. Dicerai Nabi dan disuruh Allah rujuk lagi. Kenapa? Dengar ibu baik-baik. Kenapa dicerai Nabi si Hafsah ini? Karena nguping. Tapi nggak suka bininya nguping. Karena ada juga itu, awak di sini dia di sana, dengar dia. Makanya karena agak lelet, menceritakannya agak salah, makanya jadi hoax jadinya. Ibu jangan suka nguping ya. Nabi Muhammad itu mendengar sedang bicara dengan Aisyah. Hafsah nguping. Datangi Nabi langsung kena talak. Rupanya ditegur Nabi, Bu. Ya Muhammad rujuk Hafsah. Ya Muhammad rujuk kembali Hafsah. Fa innaha sawamah wa kuwamah. Dia itu perempuan soleha yang tak meninggalkan puasa dan sholat sunat karena suaminya. Dan dia akan menjadi salah satu istrimu dalam surga. Coba mertua bapak misalnya namanya Ucok, dipanggil sekali-sekali. Ya Ucok, pingsan ayah. Ada sopan kau mentang-mentang udah jadi tentara kau, nama-nama kau gitu. Tidak begitu ayah, bukan tak sopan aku mau meniru Nabi gitu. Kenapa? Nabi manggil mertuanya manggil nama. Jangan. Maka lahirlah satu kitab namanya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Apa itu? Keistimewaan menjadi nabi dan keistimewaan mengikut Nabi Muhammad. Di antara keistimewaan menjadi nabi, dia boleh menama-namai. Kenapa? Kemuliaan itu yang lainnya bisa menjadi menantu, bisa menjadi mertua untuk Rasulullah. Dan orang yang berani, makhluk yang berani menama-namai nabi di dunia ini cuma dua. Siapa itu? Pertama, laknatullah, Abu Lahab. Abu Lahab pula mana beradab dia? Ya Muhammad, ya Muhammad. Satu lagi siapa yang berani menama-namai Nabi? Gurunya. Siapa? Malaikat Jibril. Jadi kalau udah baca hadis, ya Muhammad, tengok. Siapa itu Muhammad tuh? Abu Lahab atau Malaikat Jibril. Ya wajarlah, bapak pun walau dia jadi kolonel, bapak datang guru bapak, dipanggilnya bapak nama. Kira-kira bapak marah enggak? Namanya guru. Aku udah lumayanlah dikenal orang saya di Medan, pergi aku ke pesantren. Gitu aku turun dari panggung, habis itu, oh Hasbi, sehatnya kau kata. Iya namanya guru awak. Tadi itu 3 selama yang enggak boleh menjadi mantan, enggak ada mantan guru. Gak ada bekas apa biasanya? Bekas bini, bekas pacar. Gak ada itu bekas-bekas gitu dulu itu. Bekas guru gak ada itu. Jadi bapak jamaah dimuliakan. Makanya 3 di dunia ini gak boleh dilawan Pak. Jangan melawan orang tua, hidup tak berkah. Jangan melawan guru, ilmu tak masuk. Satu lagi, jangan melawan atasan, kena pindahkan nanti. Nah, singkat kata, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya Abu Bakar, kenapa suaramu kuat-kuat kali kalau sholat malam? Ya Rasulullah, Allah tuh paham yang ku bilang walaupun aku pelan-pelan. Iya pula, diam Nabi. Ya Umar, kenapa suara kau kuat-kuat kali kalau sholat malam? Oh, no, jawabannya pun lantang. Ya Rasulullah, sangkan susahnya lah tengah malam tuh bangun. Aku bersungguh-sungguh agar bisa bangun tengah malam. Dan ketika aku bangun tengah malam, aku tahu setan itu belum senang nengokku. Maka ditiupnya mataku biar setir aku balik. Maka aku baca ayat itu kuat-kuat supaya setan lari dariku. Oh, itunya pula alasannya. Dia bukan membangunkan waktu dia. Biar setan lari. Oh, itunya pula alasannya. Kata Nabi, Umar, pelankan bacaanmu. Abu Bakar, angkat suaramu. Maka benang merahnya, ayusmi anabsahu hurufaha. Bacalah suara itu seukuran kupingmu. Jadi kalau bapak sholat zuhur, sholat asar, ukurannya kuping bapak, bukan kuping tetangga. Ada itu di perumahan Citra. Dia sholat sehari ini Pak, sholat subuh. Dia mau sholat subuh, mau sholat biasa, suaranya kuat-kuat.
Udah ditegur jamaah, tapi tak mau dia terima. Tiba-tiba, paslah dia sholat di sebelah aku nggak tahu itu orangnya. Jadi imamnya sholat di depan, kalau situ kan imamnya hafiz Quran. Aku udah ada hafiz, lebih suka aku jadi makmum. Nah, begitu habis sholat dolin amin, baca Fatihah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku bersalahan bacaanku gara-gara dia. Aduh, kacau kali. Kuat-kuat pula tuh, ya Allah. Kurasa bukan lagi aku, banyak yang dengar, memang kayak gitu deh tuh. Dalam hatiku nanti ku tegurlah waktu ceramah ini. Itu ceramah pulang dia. Yang kayak gitu kata orang tuh. Dia itu kan dikasih tahu nggak mau, tapi mendengar pengajian dia nggak mau. Jadi kayak mana mengasih tahu dia? Minimal ku bilang, kalaupun memang harus kayak gitu, jangan sampai keterlaluan. Ada juga orang kayak gitu, Pak. Kalau berbisik-bisik tak khusyuk dia sholat. Gak enak kurasa. Minimal main mulutku Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu menjadilah. Jangan kuat kali. Kau udah tahu kayak gitu model kawan tuh sholat, maklumi saja lah. Cuman bilang sama dia, jangan pula kalah speaker. Nah, jadi apa? Mana yang mudah? Itulah Ustaz yang selalu kami bilang yang di sebelah Ustaz itu tadi, katanya. Mana waktu pulang di rumahnya. Jadi Bapak jamaah dimuliakan Allah. Dah selesai. Kemudian ada mau ditanya? Tanya dulu. Ini sebenarnya kajian kita masih bab sholat berjamaah di hukum. Belum siap saya menerjemahkan filenya. Jadi masih separuh. Karena saya seminggu ini keliling-keliling. Ada 3 Pemkab yang berulang tahun di Kota Padang. Saya keliling ceramah di Padang, nggak sempat membuatnya, menerjemahkannya. Jadi tadi malam kemarin ditanya apa tema. Saya tengok, saya setiap ceramah saya bikin judulnya. Jadi saya tahu 3 tahun yang lalu Bapak undang saya di sini. Saya tahu temanya lengkap. Tanggal sekian bulan sekian temanya, tanggal sekian bulan lengkap. Asal jangan hilanglah handphoneku. Kalau handphone hilang selesailah. Jadi masih ada semua. Jadi kita masih panjang kajian sholat berjamaah itu lagi. Cuman karena filenya belum jelas, saya alihkan ke bab sholat khusyuk ini. InsyaAllah ini satu pertemuan aja. Doakan saya, InsyaAllah hari Minggu besok, saya dipercaya lagi membawa jemaah 431 jamaah. Untuk membawa mereka umroh. Ya. Doa-doa aja, nggak usah pikir-pikirkan Bu. Doa-doa aja Bapak Ibu, ya kan? Ya, mudah-mudahan nanti kita terbang sama-sama dari Kosek ya. Kalau nggak ada kapalnya, pesawat F-16 tuh kita dipinjam dulu. Berapa kali ngisi minyak itu? Wal khusyukul batini, adapun khusyuk batin, istihdaru uzmatillahi wa adamut tafakkuri bidunyawi, menghadirkan kebesaran Allah dan tidak memikirkan urusan dunia. Nah, itu lebih enak menjelaskannya. Menghadirkan kebesaran Allah. Kapan kita melahirkan kebesaran Allah? Cuman satu dalilnya. Tafakkur itu kan memikirkan, satu memandang. Supaya yang kita pandang itu paham, masuk zuk ke hati, kita harus paham makna. Sementara yang mau ditafakuri kan makna bacaannya. Mulai dari Allah Akbar sampai Assalamualaikum. Kalau pergi kita jalan-jalan ke Simar Jarunjung, yang kita tengok Danau Toba indahnya, subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau kita dalam sholat jangan mikirkan si bolga. Jangan mikirkan Danau Toba, yang kita pikirkan kebesaran Allah dengan maknanya. Maka tidak akan lahir itu kecuali mengetahui artinya. Karena kita bukan orang Arab, minimal diterjemahkan, dihafal. Ketika mulut bilang Allahu Akbar, tahu dia Allah itu maha besar, semua kecil. Dia besar, tapi sekarang tadarruk, kecil sekecil-kecilnya. Jadi kalau kita besar, kita hebat, kita punya jabatan, namanya kalau kita mau bergaul dengan orang kecil, tawadu. Tapi saat kita berhadapan dengan Allah, nggak boleh tawadu, nggak boleh rendah hati di hadapan Allah. Yang boleh rendah diri. Namanya tadarruk, rendah diri di hadapan Allah.
Jadi itu makanya selalu saya bilang, tempat yang terbaik merendahkan diri itu sujud. Dan Nabi pun mentaukidkan, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya dalam keadaan sujud. Kenapa Tuhan suka dengan orang sujud? Hina, tadarruk. Ibu cantik wajahnya, bening kulitnya, kena glowing lagi, masuk ke bening. Ya kan Bu? Perawatan. Tapi ketika sujud, Allahu Akbar, rata kepala itu dengan sajadah itu. Berabu-abu, berpasir-pasir, dibiarkannya. Senang Tuhan. Itu makanya salah satu yang dibenci Tuhan, melap kening habis sujud. Sujud ini mukanya udah kilau ini. Kadang-kadang kan sajadah itu mau ada pasir-pasirnya. Allahu Akbar gitu terasa. Benci kali Tuhan nengoknya itu. Walaupun tentara. Jangan Bapak kayak gitu ya. Biarin aja, kenapa rupanya. Sedangkan sholat di tanah itu sah. Kenapa? Ju'ilat liyal ardo masjidan wa turbatuha tohiron. Dijadikan dunia di tempat sujud, tanahnya suci. Bapak baru pakai celana baru lagi, baru digosok. Wah, sampai apanya itu relnya kalaf silet sangkan tajamnya. Gitu dia sujud. Mungkin ambal nih baru, tahulah kalau ambal baru. Kenapa? Mau bulu-bulu sikit. Itu bangkit dia ada pula digini kan ada celananya. Yang hebat lah itu. Bu, jangan lakukan itu ya. Jadi ibu, kenapa Allah suka dengan orang sujud? Karena sujud itu tadarruk, menghinakan diri. Perhatikan, 1 rakaat sholat, rukuknya berapa kali? 1. Tapi sujud 2. Sujud, duduk, sujud lagi. Kenapa? Pertama, menghinakan iblis. Kau tengoklah iblis. Dulu kau kusuruh sujud, tak mau kau sujud. Banyak kali ceritamu. Sujud kau. Aku datang dari api. Dia datang dari tanah. Lebih mulia aku. Enggak aku tanya-tanya kau datang dari apa. Kata aku bilang sujud, sujud. Tidak, sujud. Buah apel, buah pepaya tak lepel lah ya. Kena usir. Manusia sujud. Walaupun gini-gini dia tadi penting sujud ya kan. Nah, yang kedua sujud lagi dia. Kenapa? Kenapa sujud untuk kedua kali? Untuk menghinakan anggota tubuhnya yang mulia itu disejajarkan dengan kaki. Apa yang mulia itu? Jadi kalau Bapak sujud itu, ingat kaidahnya. Jangan angkat kepalamu dari sujudmu sebelum kau rasakan tertumpah darah itu di kepalamu. Udah penuh kepala itu darah baru Allah. Makanya jadi banyak kan bacaannya. 3 kali tasbihnya. 5, 7, 9. Kalau sholat sendiri maksimal 11. Kalau berjamaah imamnya 5, makmumnya 3. Untuk apa? Supaya imam tetap bisa menunggu makmumnya dalam sujud bersama. Jangan kita sujudnya kayak per goib. Ada per di keningnya tapi goib nggak kelihatan. Allahu Akbar. Takut kali dia glowingnya hilang. Jangan, biarin aja. Tapi jangan Bapak tekan-tekan kali pula kening itu. Letakkan saja. Nggak usah dionyok-onyokkan. Apa dionyok-onyokkan itu? Letakkan saja. Pergi dulu Bapak ke kantor MUI. Kantor MUI Provinsi Sumatera Utara. Jalan Adinegoro. Di belakang YIN. Lama. Mulai dari ketuamu pertama sampai ketuamu yang sekarang yang hidup. Ketuamu pertama Sumatera Utara itu ompung saya, kakek saya, Tuan Syekh Ja'far Abdul Wahid, atau di Purba Baru disebut dengan Tuan Mesir. Di Mandailing itu dulu Pak, jarang disebut namanya, gelarnya. Kalau dari Mekah, Tuan Mekah. Kalau dari Madinah, Tuan Madinah. Kalau dari Mesir, Tuan Mesir. Kalau dari Padang, Tuan Padang, Tuan Minangkabawi. Kalau dari Medan, ayah Medan. Kalau dia belum ulama besar, ayah. Kalau dari Simpang Limun, Tuan Simpang Limun. Nah, gitu dia. Namanya Tuan Syekh Ja'far. Putih, bersih wajahnya. Sholat nggak usah tanya. Sikit pun. Dia meninggal 92 tahun loh Pak. 92 tahun udah berapa kali sholat itu? Enggak hitam keningnya. Karena disuruh meletakkan, tapi jangan ditekan.
Letakkan saja, betul-betul sujud. Ketuamu yang kedua, Tuan Syekh Mukhtar Muda Nasution dari Sibuhuan, Palas. Memang orangnya nggak pala putih, tapi keningnya nggak ada, atau karena mungkin sama-sama hitam ya nggak nampak. Nah, jadi bapak-bapak, udah santai aja, letakkan betul-betul. Karena ada orang sujud betul-betul di apanya, ditekan. Nah itu mau lah itu Pak, seminggu langsung tetanus itu, hitam langsung, santai aja. Kalaupun keningnya hitam karena sujudnya, gak ada masalah. Mungkin rajin dia sujud, sholat sunatnya nggak tinggal, sholat tahajudnya padat, lain lagi sholat mutlaknya nggak terhitung rakaatnya. Wajarlah yang banyak sujud mau kayak gitu, asalkan letakkan, jangan ditekan. Pak John sholatnya di wajahnya ku tengok apanya bercahaya, nggak ada hitam di keningnya. Teko yang hitam-hitam ya memang nggak nampak Pak, ditekan pun nggak nampak juga itu. Nah, jadi letakkan saja. Jadi ibu dengar ya bu, apa yang ku bilang sama ibu tadi? Jangan kipas-kipas parsir itu dari kening itu, biarkan saja. Orang ibu dari tanah aja kok. Kemudian apalagi tidak memikirkan urusan dunia. Nah, inilah konsentrasi yang susah nih. Kadang-kadang badan awak aja yang sholat, tapi badan kita tadi inilah yang disindir oleh salah satu pakar tafsir Madinah, almarhum Profesor Dr. Syekh Ali As-Sobuni. Kata beliau, "Fakum min musallin ma lahu min solatih." Berapa banyak orang yang sholat tapi tak mendapat pahala sholatnya. Sholat tapi tak berpahala. Berarti dia hanya melepas kewajibannya, tapi nol. Tapi lebih baik itu daripada nggak sholat. Jangan gara-gara itu, alah kalau nggak khusyuk nggak usah sholat lah. Udah. Lebih bagus dia sholat walaupun tak berpahala daripada nggak sholat. Kena bogem. Siwa ru'yatil mihrabi wal khabdi warrab'i. Kelihatannya aja dia melihat mihrab, rukut, bangkit, sujud. Nampaknya aja dia khusyuk dalam rukutnya, sujudnya. Tarahu ala sathil hasirati qa'iman. Engkau lihat dia dalam hamparan sajana dalam keadaan berdiri dengan hebatnya membaca kaifiat. Wa himmatuhu, tapi sangat disayangkan hatinya bisuki wal ahzi wad dab'i, sementara hatinya tertuju pada pusat perniagaannya. Apa yang dipikir? Ini yang disebut Nabi. Ya Rasulullah, apa yang ku dapat dalam solatku? Kata Nabi, laisa lil abdi fi solatihi illa ma aqala minha. Tak ada yang diperoleh seseorang dalam solatnya kecuali apa yang dipikirkannya. Kalau bapak mikirkan bini dalam solat, binilah solatnya. Kalau ibu mikirkan laki dalam solat, lakilah dapatnya. Ini kan saya di WA sama Pak Komandan, Panglima kita. Contohnya ini. Ustaz, ini contohnya paten Pak Ustaz. Bagus, bagus Pak. Cuma ada satu salahnya, aku bilang. Entah di mana itu ada logo penerbang di sini. Di sajadah ini ada logonya, foto yang lama. Ada logo koseknya. Jangan pakai basaan lah Pak. Karena pernah kukiaskan ceramah di Lantamal 1 Belawan. Lantamal 1 Belawan itu ada baca-bacaannya bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Sangsekerta nggak ngerti aku artinya. Sedangkan bahasa Indonesia tak khusyuk, apalagi nggak paham, makin pening nggak sambil sholat. Allah, apalah maksudnya ini? Banyak baca-bacaannya, dia bilang kecuali ini saja kalau bisa ditinggalkan. Rupanya, ya udah, alhamdulillah. Saya tengok juga tadi udah jadi. Ku tengok tadi, mau nggak ada bacaan. Nah ini bisa mengganggu sholat ini. Ibu bapak pertama sujud kayak gini terbayang apa kira-kira? Mantap kali sujud kali kening itu. Nanti di rumah bisa juga dibikin ini. Sama kaligrafi ini. Ini anak kali yang sholat di sini sambil baca Fatihah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, paling-paling atau tidak atau ini bapak yang mau menghatamkan ayat kursi di sini bapak sholat. Aku mau baca ayat kursi siap sholatku. Di sini bapak sholat sambil baca. Itu makanya sebagian ulama membolehkan memejamkan mata.
Nah, jadi kenapa tadi melihat tempat sujud? Nabi sedang sholat. Ketika Nabi sedang sholat, ada 2 ayat teguran turun kepada Nabi gara-gara suka menatap langit. Pertama, turunnya ayat tadi. Yang kedua, turunnya ayat perintah untuk kembali merubah arah kiblat dari Aqsa kembali ke Masjidil Haram. Itu ayatnya di Madinah. Saya jelaskan ini aja lah. Jadi Nabi itu juga sholat natap langit. Ada lagi, kadang-kadang natap langit. Ditegur Allah, qad aflahal mu'minun. Turunlah ayat tadi. Nabi malu, berarti sholat natap langit bukan bagian dari khusyuk. Dengan turunnya ayat ini, patok to'arok sahu, Nabi pun menjatuhkan kepalanya. Maka pusat konsentrasi matanya melihat tempat sujudnya. Kata Nabi dengan turunnya ayat itu, ij'al basaraka haitsu tasjud. Jadikan 2 matamu berfokus melihat tempat sujudmu. Maka tidak ada adab terhebat, tidak ada adab terbagus saat kita berkomunikasi dengan Allah dalam sholat kecuali mata melihat tempat sujud. Jadi yang mau pun ada ayat kursi di situ, ada kaligrafi banyak, ada baca. Cuman itulah aku bilang tadi, Pak, kita ini manusia. Mungkinlah 3 detik, 10 detik, 60 detik kita tengok lama-lama. Tengok lagi. Ini aku tadi waktu sholat tiba-tiba sedikit F16 gitu. Ya kan lama-lama gak ingat. Ya namanya dia baru. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Saya pernah di masjid, ada masjid di Johor berlantai 2. Nah, umpama inilah Pak. Ini kan lantai 2 itu ada pinggirannya nih kan. Apa namanya, gawang yang kosong itu. Anggaplah di pinggirannya tulis kaligrafi ayat kursi. Ini di sini kaligrafinya. Kita berdiri di sininya. Kayak mana perasaan Bapak? Ayatnya di sini, kita berdiri. Ininya. Aku nggak bilang haram, nggak bilang sunnah. Kurang beradab. Masa kaki kita pas di atas ayat Quran? Dipikir-pikirkan orang tuh yang kubilang tuh Pak. Pulang rapat bertengkar panitia. Oh, ada yang bilang hapus, jangan, hapus, jangan. Aku juga yang kena. Aku cuma bilang, gak aku bilang haram, gak bilang sunnah. Tak cocok lah. Kaki kita di atas sementara. Kalau tadi kalimat-kalimat apa yang lain oke lah. Syair-syair boleh. Ini ayat Quran. Apa ayatnya? Allahu la ilaha, ayat kursi sampai habis. Itu kan ayat Quran itu. Terakhir dihapus. Cuma dampaknya ke aku Pak, nggak masuk aku situ lagi dunia orang. Gara-gara dia ini. Nah itulah kadang-kadang dampaknya. Aku cuman bilang aja. Dipulang dari sini udah aja. Jadi bapak jamaah dimuliakan Allah. Hukum terakhir. Jadi tidak ada tadi cara melahirkan khusyuk, tafakkur dalam sholat kecuali menghafal artinya. Nggak ada cara lain. Karena kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab pula dia tahu bahasa Arab, dia nggak khusyuk, udah hebat lah dia itu. Sedangkan kita bukan orang Arab bisa khusyuk. Nah, makna itulah. Tadabbur itu kan dengan makna. Kalau dalam sholat ya, ada juga tadabbur kan memikirkan jadi tengok, subhanallah. Tengoknya la haula. Nah. Yustahabbul khusu'u bis salati wal khudu'u wa tadabburu qira'atiha wa askariha wa ma yata'allaku biha wal i'radu anil fikri fiha la yata'allaku biha. Disunnahkan khusyuk dalam solat, berarti tak wajib. Dalam mazhab Syafi'i, ulama yang mewajibkan khusyuk itu hanya satu orang, Imam Al-Ghazali. Siapa dia? Dia kan ulama tasawuf, wajarlah. Tapi a'immatul arba'ah, 4 ulama mazhab lebih cenderung pahamnya bahwa khusyuk itu tidak wajib. Kita pakai pendapat Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Khusyuk itu tidak wajib, tapi pahala yang engkau peroleh dalam solatmu tergantung tingkat kekhusyukanmu. Yang wajib itu tamakninah, sama-sama tenang. Jangan terburu-buru sholat, itu yang wajib. Kalau khusyuk itu takkan mampu semua orang. Jadi sebenarnya kiranya khusyuk itu wajib. Oh, banyak yang tak sah sholat kita ini. Jadi khusyuk itu tidak wajib,
Tapi apa pahala yang kau peroleh dalam solatmu tergantung tingkat kehusukanmu. Inilah yang dimaksud Nabi, annalaki ajri ala qadrin, sesungguhnya pahala yang kau peroleh dalam ibadahmu tergantung tingkat keseriusan engkau menggapainya. Mau betul-betul sampai betul-betul lah belajar ilmu khusyuk. Apa ilmu khusyuk dari segi zahir? Jangan main-main badan, jangan lasak, jangan tenang badan tuh. Apa khusyuk dari segi batin? Tafakkur. Bagaimana melahirkan tafakkur? Terjemahkan, tentu dihafal. Tingkat pertamanya terjemah. Tingkat kedua ini praktekkan dalam sholat. Lama-lama. Kan nggak perlu diterjemahkan. Sebagaimana orang Padang berbahasa Padang, nggak perlu diterjemahkan. Bagaimana orang Arab berbahasa, nggak perlu, karena udah paham. Kita bukan orang Arab, tapi belajar bermahami bahasa lama-lama. Nah, kita sholat itu sudah paham tanpa harus diterjemahkan. Sampai ke derajat paham nih butuh namanya riyadoh. Apa itu riyadoh? Latihan. Sekali dua kali pening itu. Mulut bicara bilang alhamdulillah hati segala puji bagi Allah. Wah, berat itu. Seminggu, 2 minggu, sebulan, lama-lama. Jadi untuk menyatukan mulut dengan hati, lahir khusyuk cuma satu, tarjim. Kalau kita nggak menerjemahkan, nggak paham, mulutnya baca Fatihah, hatinya berkelana. Itulah Jailani, jalan sana, jalan sini. Bentar udah di Medan, bentar udah di Padang, bentar udah di Mekah. Kenapa? Karena hatinya nggak diikutkan. Untuk mengikutkan hati ini, nggak ada cara yang terbaik kata Imam Ghazali untuk tingkat pemula kecuali tarjim. Cuman itu. Nah, jadi Bapak, jamaah yang dimuliakan Allah. Terakhir katanya, wa ma yata'allaqu biha wal i'radu 'anil fikri. Jangan engkau sunnah hukumnya berpaling, berarti jangan engkau pikirkan semua pikiranmu terkait yang bukan bagian dari sholat. Namanya manusia ya kan Pak. Awak pun yang bercakap nih kadang teori aja lah. Praktekkan bisa saja Bapak lebih hebat. Sama kita belajar. Mungkin saya paham kadang memku sebut, tapi pahamnya enggak betul-betul enggak ditafakuri. Mengerti awak terjemahkannya, tapi dalam sholat enggak khusyuk juga. Kenapa? Tuh buru-buru, mengejar waktu. Ada ini ada aja tipu daya itu. Sama kita belajar, mudah-mudahan kita minta kepada Allah hati yang khusyuk. Itu saja, ya Allah, buat hatiku khusyuk mengingatmu. Makanya doa yang tak ditinggalkan, ya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bantu aku mengingatmu, bantu mulutku mensyukuri nikmatmu, bantu badanku melakukan ketaatan padamu. Jadi Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, ini sajalah dulu, udah jam 9. Mudah-mudahan tausiah hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.